Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar, Allah mengingkari orang-orang yang menyatakan beriman terhadap apa-apa yang telah Allah turunkan kepada Rasulullah dan para nabi sebelumnya. Sementara mereka menginginkan untuk berhukum dengan selain kitabullah dan sunnah Rasulullah untuk memutuskan perselisihan, dan mereka berhukum kepada taghut yang kaum mukminin diperintahkan oleh Allah untuk mengingkarinya. Hanya saja syaitan berkeinginan untuk menyesatkan mereka yang berhukum kepada taghut dari jalan petunjuk dan jalan kebenaran, serta menjauhkan mereka darinya. Jadi, jika diseru untuk berhukum kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah, mereka selalu berpaling dengan kesombongan dan penolakan. Bagaimana jadinya keadaan dan perilaku mereka saat musibah-musibah itu turun menimpa sehingga mereka perlu kepada Rasulullah, yakni agar Rasul berdoa kepada Allah untuk kebaikan mereka dan agar Allah menghilangkan kesusahan yang menimpa mereka. Mereka datang kepada Rasulullah dengan membawa sekian banyak uzur atas perbuatan buruk selama ini. Bahwasanya mereka tidak menginginkan untuk menyelisihi Rasul ketika berpaling kepada yang lain. Akan tetapi mereka hanya menginginkan kebaikan dan menyatukan manusia. Mereka menampakkan uzur-uzur batil itu untuk membenarkan perbuatan mereka, yakni ketika perbuatan yang buruk atau bertentangan dengan syariat Islam tersebut. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 11, wa iza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang melakukan perbaikan. Abul Aliyah berkata tentang makna firman Allah, janganlah berbuat kerusakan di bumi. Maksudnya yaitu janganlah berbuat kemaksiatan di bumi. Kerusakan yang dibuat oleh mereka, oleh orang-orang yang munafik adalah bermaksiat kepada Allah. Orang yang berbuat kemaksiatan kepada Allah di muka bumi atau memerintahkan orang lain untuk bermaksiat kepadanya, maka dia telah berbuat kerusakan di muka bumi. Mereka, karena baiknya bumi dan langit adalah dengan ketaatan manusia itu sendiri. Para pendengar, setiap kemaksiatan merupakan kerusakan di muka bumi. Berhukum kepada selain Allah dan Rasul-Nya termasuk sebab kerusakan tersebut di muka bumi ini. Dan kitab-kitab samawi adalah diturunkan dari sisi Allah dan bukan dari sisi makhluknya. Kita sebagai umat Islam wajiblah berhukum kepada Al-Quran dan As-Sunnah serta ridho dan tunduk kepadanya. Kemudian kita diharamkan berhukum kepada selain Al-Quran dan As-Sunnah. Berhukum kepada selain hukum Allah termasuk tanda kemunafikan hati. Barang siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah, maka dia adalah taghut, segala yang disembah selain Allah. Kemudian wajibnya mengkafirkan segala yang disembah selain dari Allah. Dan oleh karena itu, kita berhendaklah berhati-hati terhadap tipu daya setan yang memalingkan kita manusia dari kebenaran.
dan sebab terjatuhnya kaum muslimin ke dalam kesulitan-kesulitan dan musibah-musibah yang menimpa pada zaman sekarang ini adalah karena kita berpaling dari syariat Allah. Para pendengar yang beriman, Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 60 sampai dengan 62. Tidaklah engkau Muhammad memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dan kepada apa yang diturunkan sebelummu. Mereka hendak berhakim kepada Tauhid, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari Tauhid itu. Dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah kamu tunduk kepada hukum Allah yang telah diturunkan dan kepada hukum Rasul, niscaya engkau lihat orang-orang munafik menghalangi manusia dengan sekuat-kuatnya dari mendekati kamu. Maka bagaimana halnya apabila mereka orang-orang munafik ditimpa sesuatu musibah disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri. Kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah, demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain kebaikan dan kedamaian. Para pendengar yang beriman, begitulah orang-orang yang berhakim kepada selain Allah dan Rasul-Nya. Sangatlah menyedihkan, padahal Al-Quran dan Sunnah telah memberikan pedoman yang jelas tentang kita sebagai seorang muslim hendaklah berhakim kepada Allah SWT agar kita tidak menjadi orang-orang yang sesat dan agar kita selalu mendapat petunjuk dari Allah SWT. Demikianlah sedikit berbagi ilmu pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita terhindar dari berhakim kepada selain Allah dan Rasul-Nya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.